Menko Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar dan sejumlah menteri meninjau pelaksanaan sekolah rakyat hari pertama di Cibinong, Jawa Barat. Pembukaan masa pengenalan lingkungan sekolah ini dipusatkan di Sekolah Rakyat Menengah Pertama 10 Kabupaten Bogor di Sentra Terpadu Inten Suwono, Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Pembukaan masa orientasi ini juga dilakukan serentak di 63 titik lainnya di seluruh Indonesia. Para murid juga akan menjalani cek kesehatan gratis, kedisiplinan, tes talenta DNA, hingga pengenalan kartu siswa. Menggunakan gedung pemerintah maupun pemerintah daerah yang dinyatakan layak oleh PU. Itu dulu prinsipnya itu. Jadi di sekolah rintisan ini memanfaatkan gedung yang sudah ada, baik milik pemerintah atau kementerian, lembaga maupun untuk milik pemerintah daerah. Nah, setelah itu kami kirim surat ke Kementerian PU, oleh PU disurvei. Nah, kelayakannya seperti apa dan kira-kira kapasitas muridnya berapa. Seperti di sini kita terima 100 itu karena hasil rekomendasinya Kementerian PU. Sementara itu, Menko Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar menilai bahwa seluruh fasilitas yang ada sudah lengkap dan layak untuk digunakan. Semua lengkap. Pak Mensos telah menyediakan semua asrama, tempat tidur, kamar, UKS, OSIS, tempat laboratorium lengkap. Laboratorium akan selengkap-lengkapnya, perpustakaan, kelas. Yang paling penting modul pendidikan yang computerized sudah siap. Total ada 100 titik lokasi rintisan sekolah rakyat yang mulai beroperasi di seluruh Indonesia pada tahun ajaran 2025-2026. Dari Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Jessica Winoto, Leman, iNews melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto mendirikan sekolah rakyat gratis untuk keluarga tidak mampu di Indonesia. Prabowo berharap anak-anak Indonesia lebih sejahtera dan sukses di masa depan. Sekolah berasrama untuk keluarga yang paling tidak mampu. Karena saya bertekad untuk memutus rantai kemiskinan. Kalau bapaknya pemulung, anaknya tidak boleh jadi pemulung. Kalau bapaknya tukang beca, anaknya tidak perlu harus jadi tukang beca. Kalau bapaknya susah, tidak punya penghasilan yang cukup, anaknya tidak boleh terus. Untuk itu tidak ada jalan lain. Kita harus berani. Siapa berani menang, berani benar berhasil. Berani dulu. Presiden Prabowo Subianto memberikan hormat saat kontingen Indonesia tampil dalam parade militer Bastille Day yang berlangsung di Paris, Perancis. Selain menampilkan kekuatan militer, dalam parade tersebut kontingen Indonesia juga membawa misi budaya sebagai bagian dari diplomasi pertahanan. Kontingen Indonesia yang berjumlah lebih dari 500 personel berada di barisan paling depan dalam parade. Derap langkah tegap para prajurit menyatu dalam formasi baris berbaris yang rapi dan solid. Presiden Prabowo berdiri dan memberikan hormat saat pasukan Indonesia melintas. Sementara Presiden Prancis Emmanuel Macron mengapresiasi dengan tepuk tangan. Dalam perayaan nasional Prancis ini, Indonesia tampil sebagai satu-satunya negara sahabat yang diundang secara resmi oleh Presiden Prancis Emmanuel Macron untuk mengirimkan kontingen. Keikutsertaan Indonesia dalam Bastille Day diharapkan memperkuat hubungan bilateral antara Indonesia dan Prancis serta memperkenalkan kekayaan budaya bangsa di tingkat internasional. Place Charles de Gaulle yang disambut oleh sebuah pesawat kecil jatuh di Bandara Southern London, Inggris pada hari Minggu. Kami segera kembali. Kembali di Newsroom, pemirsa, sebuah pesawat kecil jatuh dan meledak di Bandara Southern London, Inggris sesaat setelah lepas landas. Bandara menghentikan seluruh aktivitas penerbangan sampai batas waktu yang belum ditentukan.
Rekaman video dari lokasi menunjukkan bola api membumbung ke udara di atas bandara Southend, London, Inggris pada hari Minggu. Pesawat Beechcraft B-200 Super King Airjet yang hendak terbang menuju Belanda jatuh lalu meledak hebat tak lama setelah lepas landas. Kecelakaan menyebabkan bandara menghentikan seluruh aktivitas penerbangan sampai batas waktu yang belum ditentukan. Sedikitnya 5 penerbangan internasional dibatalkan setelah kecelakaan tersebut. Petugas terkait masih menyelidiki insiden kecelakaan udara ini. Belum diketahui pasti jumlah penumpang dan kru di dalam pesawat tersebut. Pemirsa, tentara Zionis Israel kembali menyerang warga Gaza Palestina saat berada di pusat bantuan. Dari video amatir yang terekam warga, tentara Israel melepaskan tembakan ke warga Gaza sekitar di pusat bantuan yang diawasi oleh Amerika Serikat dan Israel di Rafah. Insiden ini terjadi di tengah situasi kemanusiaan di Gaza yang masih kritis. Dari laporan Palang Merah, rumah sakit lapangannya di Rafah telah mencatat lebih dari 250 orang tewas dan 3.400 pasien terluka akibat penembakan sejak lokasi distribusi makanan yang dikelola Israel didirikan di Gaza sejak 27 Mei lalu. Timnas Indonesia Senin sore menggelar latihan terakhir untuk memantapkan strategi jelang laga perdana ajang Piala AFF U23 Selasa besok. Skuad Garuda di bawah asuhan Gerard Vandenberg siap tempur akan melakoni laga pembuka melawan Brunei Darussalam di Gelora Bung Karno. Dan pemirsa, informasi yang akan hadir ini sekaligus menutup jumpa kita di iNewsroom malam hari ini. Temukan informasi-informasi terbaru lainnya di www.inews.id. Cuplikan tayangan berita iNews juga dapat Anda saksikan di kanal YouTube @officialinews. Saat lagi rekan saya Gede Satria akan hadir dalam program iNews Prime. Akhir kata saya David Pratama pamit undur diri. Terima kasih. Selamat malam. Sampai jumpa. Skuad Garuda Muda terus mematangkan strategi dalam latihan terakhir yang digelar di Stadion Madia GBK jelang laga pembukaan ajang Piala AFF U23 Selasa besok. Skuad di bawah asuhan Gerard Vandenberg telah menyiapkan permainan mengejutkan untuk Garuda Muda. Dalam latihan terakhir ini, Vandenberg hanya melakukan latihan ringan untuk anak asuhnya. Strategi permainan telah diraciknya dari pemusatan latihan yang telah dilakukan 3 pekan terakhir. We trained for 3 weeks, so I know what they will do. The only thing is that, you know, a game is always other than a training, but I believe in the play, so I'm not feeling that. All the players are in good condition, coach. Yes, about Brunei, I don't know something about Brunei, but I think we have to think about ourselves, and hopefully we can play a good game. Seluruh pemain juga dipastikan dalam kondisi fit dan siap tempur dalam gelaran ini. Vandenberg juga meminta dukungan penuh dari para supporter Indonesia dalam pertandingan di ajang ini. Dari deretan nama pemain yang dipanggil, kini tersisa 23 orang yang akan disiapkan dalam pertandingan yang dimulai Selasa besok. Skuad Garuda Muda tergabung di grup A akan melakoni laga perdananya menghadapi Brunei Darussalam Selasa malam besok dan dilanjutkan melawan Filipina pada 18 Juli serta kontra timnas Malaysia pada 21 Juli. Acara ini dipersembahkan oleh